Saudara, kalau saya ketemu dengan pengurus-pengurus dari GRII, aktivis di berbagai wilayah di Indonesia, saya seringkali tidak kenal ya, karena wah ini siapa Bapak ini, jarang lihat. Lalu saya tanya, Pak sudah lama di GRII, ya kira-kira baru berapa tahun Pak Ivan itu. Oh kenapa kok di GRII? Ya waktu itu tahun 2012 atau 2000 berapa gitu ya, saya datang KKR Natal Pak Tong, lalu di situ saya dengar kok seperti ini, saya pulang jengkel, terus saya pikir, akhirnya saya memutuskan jadi orang reform gitu ya. Jadi cerita-cerita seperti itu sangat banyak saudara, keliling 2015 saya datang KKR Pasca, saya datang ini, saya datang speak. Jadi saya mulai pikir ya, ini orang-orang banyak satu persatu ini akibat dari KKR yang Pak Tong lakukan, akibat dari seminar yang Pak Tong buat. Dan selama ini setiap Natal Pak Tong tidak pernah absen menabur di setiap kota. Dan sebetulnya bukankah itu berkat bagi GRII setempat sebetulnya. Saya lihat ini GRI ini pengurus-pengurusnya aktivasinya muncul-muncul orang baru-baru kadang-kadang yang lama-lama saudara ya. Sudah saatnya kan harus regenerasi dan sebagainya. Di mana orang baru, ternyata orang barunya bagus-bagus. Ditanya dari mana munculnya? Dari KKR, dari mana? Jadi saya percaya saudara, KKR kali ini juga adalah berkat untuk kota Surabaya. Mungkin bagi kita ini adalah kebaktian yang lain gitu ya. Jadi ada satu kebaktian dari kebaktian yang lain. Tapi mungkin untuk sebagian orang ini adalah momen di mana mereka sudah bergumul lama dan mereka memerlukan kebaktian ini untuk memutuskan sesuatu di hari depan mereka. Saudara, mari kita berdoa secara serius khususnya untuk kebaktian-kebaktian seperti KKR Natal. Dan kita sebagai orang yang sudah melihat anugerah Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita juga ikut ambil bagian mendoakan mereka saudara. Pak Stephen Tong ketika berkhotbah, kita harus dukung dengan doa-doa kita, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh dipakai oleh Tuhan menyentuh hati mereka, membawa mereka datang kepada Tuhan. Dan GRI Kertajaya dengan berbagian, dengan hadir, dengan mendoakan, saya percaya saudara juga akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dengan satu kegiatan hati mau mendukung, mau menabur dengan iman bahwa firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, maka kita juga akan mendapat berkat dari Tuhan dan kita juga akan bertumbuh. Jadi kiranya nanti melalui KKR kali ini, nanti kita setelah berapa tahun akan melihat buahnya. Saya tanya nanti, ada aktivis tuh, rajin banget pelayanannya, sungguh-sungguh mau berkorban. Ditanya, kapan kenal Tuhan, kapan datang ke gereja? Iya waktu itu saya bergumul, lagi stres atau apa. KKR itu loh tahun 2023 hari Selasa pula kebaktiannya. Saya datang gitu kan ya. Lalu saya memutuskan, saya akhirnya mengikut Tuhan. Siapa tahu ada orang semacam itu saudara. Ya kan ada orang saudara ditanya, kamu jadi Kristen kenapa gitu. Saya jadi Kristen karena pacaran gitu. Ini di pusat ya saudara ya. Loh pacaran kok jadi Kristen? Iya, saya agama A, pacar saya agama B. Terus saya bilang kamu ikut agamaku, pacarku gak mau. Pacarku bilang kamu yang ikut agamaku, aku gak mau. Terus kita bilang kita pilih agama ketiga gitu. Dua-dua bukan orang Kristen. Lalu mereka pikir-pikir apa ya gitu supaya adil gitu loh gitu. Nah, terus kemudian ada brosur KKR Natal Pendeta Stephen Tong. Datanglah mereka berdua. Terus di pojok gitu ya. Karena waktu itu open air saudara. Mereka berdiri bersama dengan pedagang-pedagang di belakang. Ada pedagang yang masuk berdiri di belakang. Mereka tampil tidak mencolok. Mereka berdiri bukan duduk di kursi. Mereka berdiri di antara pedagang-pedagang membaur. Tapi yang pria mengatakan firman yang disampaikan itu menggelisahkan hati kami. Terus kami mulai maju ke depan, mulai duduk, mulai mendengarkan dan firman Tuhan bekerja. Akhirnya mereka menerima Tuhan Yesus lalu beribadah di gereja. Setelah setengah tahun mereka memutuskan untuk ikut kelas katekisasi dan dibaptis. Dua-duanya jadi orang Kristen. Satu kebaktian biasa, satu kebaktian Natal seperti yang lalu, tapi itu adalah momen yang penting bagi seseorang untuk menerima Kristus, memutuskan hari depannya dan menerima kebenaran. Mari kita dukung, mari kita hadir, mari kita berdoa untuk kebangunan rohani, mari berdoa supaya kita yang pertama kali juga dibangunkan oleh Tuhan.
Saudara, mari kita merenungkan dalam perenungan Natal kita pada hari ini. Saya ambilkan dari Titus pasal 2, ayat 11 sampai 15. Kita akan eksposisi dari kitab Titus pasal 2, ayat 11 sampai 15. Mari kita membaca pertanggapan, saya membaca ayat 11, saudara membaca ayat 12, pertanggapan sampai ayat 15. Titus pasal 2, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Mari kita berdoa. Bapa yang telah hadir di dalam dunia dan menebus kami melalui pribadi kedua Kristus Yesus, biarlah kami bersama-sama pada perenungan Natal ini kembali diingatkan akan tindakan kasih-Mu yang besar, yang telah berkorban dan membawa kami masuk menjadi anak-anak Allah. Kiranya kami boleh menghidupi anugerah Tuhan ini dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh sukacita. Biarlah pengertian dan kebenaran Tuhan membangkitkan rasa syukur dan sukacita kami, sehingga kami boleh hidup lebih baik lagi serupa dengan Kristus dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyambut berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, di dalam bahasa Yunani ada kata epifania. Epifania itu artinya adalah penampakan atau penyataan. Jadi epifani dari tadinya tidak kelihatan lalu menjadi kelihatan. Itu namanya epifani. Nah, di dalam bagian yang kita baca itu ada dua kata epifani. Yang pertama di ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Itu epifani pertama. Epifani yang kedua muncul di ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah. Penyataan kemuliaan Allah itu pakai kata epifani. Jadi ada dua kedatangan Kristus dan dua epifani. Saudara-saudara sekalian, jadi kata epifani ini dalam perjanjian baru 4 kali menunjukkan kedatangan Kristus yang pertama, Natal. 4 kali menunjukkan Natal dan 6 kali menunjukkan kedatangan Kristus nanti yang kedua. Dan di bagian Titus pasal 2 ini satu-satunya di dalam satu perikop sekaligus bicara mengenai dua kedatangan. Pertama kedatangan yang sudah terjadi yaitu Natal, dan yang kedua kedatangan yang akan terjadi yaitu ketika Kristus akan datang dengan kemuliaannya. Saudara-saudara sekalian, di dalam teater Yunani kita mengenal ada istilah Deus ex machina. Deus ex machina itu adalah mesin-mesin atau perlengkapan-perlengkapan teater untuk memunculkan dewa atau Tuhan masuk ke dalam scene. Jadi kalau di dalam skenario saudara ada misalnya Zeus mau muncul atau Apollo mau muncul, ada dewa-dewa mau muncul. Itu kan biasanya dewa kalau muncul itu lebih meriah, lebih anggun dibanding ketika manusia muncul. Maka dalam sandiwara itu ada alatnya, misalnya kerekan nih saudara ya, wah dewanya terbang, turun. Lalu keluar asap dulu baru muncul dewanya. Nah jadi semua alat-alat yang dipakai untuk memunculkan, mesin-mesin yang dipakai memunculkan Deus atau Tuhan ini disebut Deus ex machina. Nah, tetapi Deus ex machina ini atau mesin-mesin Tuhan ini dalam perkembangannya bukan menunjuk kepada mesin, bukan menunjuk pada asap, bukan menunjuk pada tali menurunkan Tuhan, tetapi Deus ex machina ini menunjuk sebagai sebuah plot.
dalam cerita. Nah, jadi plot apa itu di dalam sebuah cerita, plot Deus Ex Machina. Jadi akhirnya dalam perkembangannya plot ini berbicara ketika dalam sebuah cerita saudara menemukan tokoh utamanya sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak menemukan solusi, jalannya sudah buntu, sudah betul-betul tidak ada hari depan, tiba-tiba muncul yang ilahi. Dan ketika muncul yang ilahi 180 derajat nasibnya berubah. Ceritanya langsung berubah. Yang tanpa kehadiran ilahi itu tidak ada harapan. Nah, itu namanya plot Deus Ex Machina. Ambil contoh saudara, Cinderella itu Deus Ex Machina. Kalau tidak muncul peri, Cinderella masih nangis-nangis. Tidak boleh datang ketemu pangeran. Mungkin stroke muda karena stres. Iya kan? Udah nangis-nangis, mau pergi ikut ke pangeran. Punya pesta dansa, ya kan? Tapi aku tidak punya gaun, ya kan? Jadi pangerannya mau cari permaisuri, ya kan? Aku juga kepengen datang, tapi aku tidak punya baju. Lalu kemudian di situ Cinderellanya dibantu sama temennya. Pertamanya masih bantuan dari bawah, tikus-tikus. Kerja, mari kita kerja. Gunting jahit, jadilah baju. Jadi baju. Cinderellanya dikasih baju sama tikus-tikus. Tapi ternyata kakak-kakaknya iri, disobek-sobek saudara. Sobek-sobek terus dikunciin. Dikunciin sudah tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba pada waktu dia nangis-nangis gitu. Ibu, ibu, dengar doaku. Kurang teologis doanya sama ibu gitu ya. Ya kan, habis nangis-nangis, perinya muncul. Terus kemudian bikin ajaib-ajaib gitu ya, jadi kereta kencana, kasih baju gitu kan ya. Terus kemudian pergi ke pesta. Nah sudah pergi ke pesta, lalu kemudian ada cerita kelupaan sepatu gitu ya. Terus pangerannya juga nggak inget wajah, ingetnya sepatu gitu ya. Pangeran unik ini ya, dilihatin mungkin bagus ya sepatunya ya gitu kan ya. Jadi dia nggak inget mukanya kayak apa, cari yang sepatunya cocok gitu kan ya. Ya, terus kemudian dipakai sama si kakak-kakaknya terus diketawain. Hahaha. Ini versi Indonesia ya saudara ya. Kalau versi barat ada lagi itu ya. Itu versi barat ya. Ini sekarang versi Indonesia gitu kan ya. Lalu kemudian setelah itu akhirnya nasibnya berubah. Jadi titik momen perubahannya Cinderella itu apa? Deus Ex Machina, muncul sesuatu yang ilahi. Pinocchio juga begitu. Geppetto selamanya tukang kayu sampai muncul peri yang kemudian menghidupkan si Pinocchio. Dan Pinocchio tuh harus terus kemudian dituntun untuk memahami apa itu arti manusia, apa itu kemanusiaan. Bagaimana saya yang sudah bernafas, apakah saya selalu menjadi manusia? Akhirnya Pinocchio menemukan apa itu cinta, pengorbanan dan sebagainya. Dan kembali muncul yang ilahi, mengubah dia menjadi manusia. Jadi Pinocchio selamanya tidak akan menjadi manusia, menemukan kemanusiaan dan bersikap seperti manusia kalau tidak ada yang ilahi. Dan sudah lihat plot-plot cerita banyak yang Deus Ex Machina. Itu Aurora itu kalau nggak ada penyihir yang baik, tidur terus saudara. Nggak bangun-bangun dia gitu ya. Jadi paling enak kalau main sandiwara jadi Putri Aurora. Bangun, kena ini terus tidur. Jadi aktingnya tidur gitu, dia mesti begini, yang lain gerak-gerak dia mesti diam, susahnya di situ. Ya kan? Tapi akhirnya karena ada penyihir yang telat gitu ya, udah pada datang, oh telat, untung karena dia telat dia masih bisa sihir-sihir. Terus rajanya mau melindungi Putri Aurora dengan cara helikopter parenting, dengan cara hyper parenting. Semua mesin jahit dihancurkan, gak boleh susah anakku. Semua kesusahan dihancurkan, tetap aja kena. Semua usaha manusia enggak bisa. Sampai akhirnya betul hadiah yang ketiga dari sang peri. Yang peri pertama kan bilang kamu akan cantik. Peri kedua bilang kamu nyanyinya akan bagus. Jadi exterior beauty, interior beauty.
Lalu yang ketiga bicara mengenai kamu tidak akan mati, tapi kamu akan tidur. Dan kamu akan bangun kalau engkau menemukan cinta sejati. Dan mulailah kesatria berkuda putihnya itu datang melawan naga. Kalau nggak dibantuin sama peri, kalah tuh saudara sama Maleficent. Sama penyihir jahatnya, kalah, dibantuin, sudah mau kalah dibantuin. Nah ini kita melihat ya, Deus Ex Machina jalan terus. Jadi itu pangeran bisa kecup-kecup itu tetap di belakangnya ada ilahi saudara. Kalau nggak ada yang ilahi nggak bisa itu kejadian kayak begitu. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah seperti itu saudara, plot-plot itu ada campur tangan ilahi, lalu kejadian berubah 180 derajat. Natal itu kayak begitu saudara. Natal itu adalah Deus Ex Machina yang sebetulnya. Manusia sudah tidak ada harapan, saya dan saudara nggak bisa merasakan damai, nggak bisa merasakan ketenangan, nggak bisa merasakan segala sesuatu. Sampai Kristus datang ke dalam dunia, bar 180 derajat berubah. Hidup kita jadi pengharapan, kita jadi sukacita, bisa nyanyi sukacita di hari Natal karena Kristus sudah datang. Kalau enggak saudara, ibu-ibu nyanyinya kita begitu saudara. Melarat, susah, bakal masuk neraka, diikat dosa, kan gitu nyanyi kita. Tapi sekarang tidak lagi, kenapa? Karena Allah hadir mengubah hidup kita, mengubah keluarga kita, mengubah hari depan kita. Deus Ex Machina. Nah jadi saudara-saudara sekalian, itu sebabnya ya cerita-cerita abad pertengahan itu plotnya demikian. Kalau film-film zaman sekarang kan plotnya saya tidak perlu Deus Ex Machina, saya bahkan nggak perlu laki-laki, saya bisa menolong diri saya sendiri. Saudara bandingkan misalnya Aurora, Sleeping Beauty sama Frozen misalnya. Kan saudara pasti menebak nanti yang cowok nih pasti yang tolongin, bahkan nggak perlu cowok. Iya kan? Mereka konfliknya ketika dibikin antara siblings ya rivalry ketika dimunculkan lalu ya mereka saling menolong sendiri. Jadi sudah tidak perlu lagi bahkan Deus Ex Machina. Kadang-kadang dalam sebuah cerita bisa dimunculkan seperti itunya. Ya, jadi cerita yang dinyatakan dalam Natal adalah kita nggak ada pengharapan, tiba-tiba Kristus muncul. Dan itu mengubah segala sesuatu. Dan itulah kisah indah yang kita mau hidupi saudara. Kisah Natal, Epifani atau penampakan Allah. Dan dalam cerita Yunani saudara, ketika Tuhan itu muncul, ketika dewa itu muncul, maka seluruh musuh-musuh itu bertekuk lutut. Demikian dengan Kristus. Ketika dia muncul, dia membawa pengharapan, dosa dihancurkan, kita bisa hidup bagi Tuhan. Nah saudara, dan sekarang kita melihat ada dua macam Epifani. Yang pertama Epifani yang sudah terjadi, yaitu Natal. Epifani anugerah, the Epiphany of Grace, dibilang dalam pasal 11. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yang kedua, Epiphany of Glory. Dia menampakkan dirinya dalam kemuliaan. Kita bahas yang pertama dulu ayat 11, yaitu Epiphany of Grace. Anugerah Allah nampak secara nyata dalam Kristus Yesus. Jadi anugerah itu bukan teori, bukan abstraksi, tetapi sesuatu yang dikerjakan oleh Allah melalui kehadiran Yesus dalam dunia. Anugerah itu praktis, tindakan yang penuh belas kasihan, perkataan Kristus, kematian Kristus yang memberikan anugerah bagi kita semua. Kehadirannya adalah penampakan dari anugerah yang menyelamatkan itu sendiri. Dia datang untuk umat pilihannya dan dinyatakan secara terbuka, secara publik. Cinta kasih Allah bisa diketahui secara publik. Allah menghapus musuhnya yang memberontak dengan cara yang paling tidak diduga oleh manusia. Yaitu dia berkorban mati bagi manusia, lalu mengambil manusia yang hilang itu menjadi miliknya. Sesuatu hal yang sangat menakjubkan, kisah yang sangat indah. Di mana kita yang adalah musuh Allah malah dijadikan anak-anak Allah. Ini penampakan anugerah saudara. Ini yang mengubah hidup kita, mengubah seluruh arah hidup kita. Karena kita umat yang beroleh anugerah. Kita orang yang gak layak dicintai, gak ada layak-layaknya. Tetapi Allah mencintai kita. Itu sebabnya ketika kita melihat ada begitu banyak orang di luar yang tidak patut untuk dicintai. Maka kita belajar mencintai. Kenapa kita bisa? Karena kita mendapat anugerah. Saudara kalau mencintai orang yang layak dicintai kan gampang, semua orang juga bisa. Orang yang begitu baik kita cintai, ya gampang. Memang dia baik sekali kok. Orang yang demikian menyenangkan kita cintai gampang.
tetapi mencintai orang yang tidak pantas dicintai. Orang yang menyakiti hati kita tanya, pantas gak dicintai? Kita bilang gak pantas. Tapi justru itulah anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan ketika dia tidak layak, kita belajar memberikan. Artinya kita memberikan anugerah. Kekuatan dari mana kita memberikan anugerah? Karena kita telah menerima anugerah itu. Anugerah Allah dinyatakan di dalam Kristus. Dan dikatakan saudara-saudara sekalian di ayat 12. Anugerah itu mendidik kita. Paideia, saudara, pendidikan. Jadi anugerah itu mendidik kita. Anugerah itu mengajar kita. Jadi anugerah itu bersifat edifikasi. Anugerah itu nanti mengarahkan kita untuk disiplin. Misalnya ayat ke-15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan atau dengan segala otoritas. Jadi sekarang Titus, kamu saya utus pergi ke Kreta. Orang Kreta itu enggak disiplin. Orang Kreta itu punya tabiat yang kurang baik. Kamu sudah punya anugerah, kasih tahu mereka dapat anugerah. Didik mereka dengan disiplin. Didik mereka dengan otoritas. Jangan biarkan mereka menganggap kamu remeh. Kamu hamba Tuhan. Nyatakan sesuatu dengan pengajaran yang berdignitas. Jadi kita lihat di sini saudara. Orang yang dapat anugerah disuruh menyatakan anugerah itu dengan otoriti. Pendidikan. Mama papa yang penuh anugerah, bukan mama papa yang semua boleh. Nah, itu anugerah yang salah saudara. Itu kasih yang salah. Oh Kristus mengasihi saya, maka saya menjadi toleran akan semua hal. Itu bukan cinta kasih, itu bukan anugerah. Kamu sudah terima anugerah, sekarang didiklah. School of Grace. Anugerah itu mendidik, anugerah itu ada otoritas. Anakmu nakal, ngapain dia? Nyolong mangga, biarinlah. Ampunilah, apa kamu gak pernah kecil? Anakmu nakal, kenapa? Anakku didorong masuk ke got, enggak apa-apalah, enggak mati kok. Kayak kamu enggak pernah dorong anak aja gitu. Terus kan, ini kok banyak aturan ya gereja ya? Ada aturan ini, ada aturan ini. Ini kurang cinta kasih nih, banyak aturannya. Loh ini keluarga ini kok banyak aturannya di rumah. Sepatu mesti di sini, apa mesti di sini. Wah ini pasti enggak ada cinta kasih, banyak aturannya kok. Saudara enggak demikian loh. Justru Alkitab mengatakan ia mendidik kita. Ia yang menyatakan anugerah. Ia yang datang memperlihatkan anugerah. Mendisiplin. Jadi jangan kontraskan kedisiplinan dengan cinta kasih. Saudara biasa begini ya. Saya ketemu sama satu orang di pesawat lalu kita diskusi. Saya tanya dia profesi apa? Saya kepala sekolah. Di satu sekolah yang bukan Kristen ya, sekolah agama juga. Lalu dia bilang, Bapak apa? Saya pendeta, tapi saya juga di dunia pendidikan. Oh Bapak di dunia pendidikan? Iya. Terus dia bilang, iya ya Pak, kalau sekolah Kristen itu biasanya identik sama disiplin. Dia bilang begitu. Terus saya tanya, lah kalau tempatnya ibu gimana? Iya kita kurang disiplin sih Pak. Apa yang Bapak bisa sarankan untuk kami bisa lebih disiplin? Kan Bapak sekolah Kristen. Lalu kemudian saya cerita sama dia. Oh gini Bu, maksudnya yang kurang disiplin itu gimana? Ya kita pengen tahu Pak, gimana menenangkan anak. Oh ya kan kalau manajemen kelas kan rule-nya harus jelas dulu. Kalau rule-nya nggak jelas ya orang gimana bisa. Loh rule-nya jelas Pak, tapi anaknya melanggar rule. Oh iya. Kalau melanggar rule termasuk dalam manajemen kelas adalah bagaimana kalau anak melanggar rule, itu juga harus ada konsekuensinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 itu harus clear. Sehingga guru tahu apa yang harus dilakukan dan anak-anak harus di briefing. Lah tapi kalau sudah di briefing melanggar Pak, loh ya sudah ada rule-nya kan, tinggal ditegakkan aja disiplin. Maksudnya disiplin apa Pak? Ya disiplinnya apa? Anaknya kalau nggak bisa ini melanggar ini, semuanya sudah ada kan. Nah terus dia bilang gini, kalau di tempat kami itu nggak boleh tegur anak Pak. Gitu. Loh kenapa nggak boleh ditegur? Loh anaknya salah kok nggak boleh tegur. Tegur itu emosi negatif. Tegur itu dosa, nggak boleh marah. Nah, ini masalah teologi ya. Jadi kita tuh nggak boleh tegur sama sekali. Nah terus kalau anaknya nggak mau taat gimana?
Ya kita hanya bisa menganjurkan. Lah kalau sudah dianjurkan tetap bikin ribut gimana? Ya kita pasrah gitu. Lah kalau bapak apakan? Ya saya tegur, saya hukum, saya disiplin sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kesepakatannya apa? Ya saya hukum, saya akan tegur anaknya. Saya akan katakan kenapa kamu begitu, kamu bisa taat apa tidak, kamu mengganggu yang lain. Kamu tidak bisa seenaknya, dengan kamu seenaknya kamu mengganggu siswa yang lain. Kamu harus mengikuti aturan, saya akan tegur anaknya. Kalau anaknya memang itu, saya akan marahin. Loh marah kan dosa. Nah saya bilang, Ibu, di dalam kekristenan, Allah adalah Allah yang baik, Allah yang suci, artinya tidak berdosa. Dan Allah yang marah. Berarti ada marah yang suci, ada marah yang baik, ada marah yang dosa. Dia mulai pikir, oh itu sebabnya kali ya ada disiplin. Suami saya ini juga sudah berhenti jadi guru. Karena dia justru sudah stabil emosinya Pak. Maksudnya gimana? Iya Pak, dia stabil emosinya maka tidak bisa jadi guru yang baik. Lah ini salah konsep loh Bu. Masa yang jadi guru yang baik, guru mereka yang tidak stabil emosinya. Maksudnya gimana? Suami saya udah demikian tenang, kalau anak marah dia cuma lihat dengan senyum. Saya bilang salah loh Bu, itu ada marah yang kudus juga. Lah kalau misalnya anakmu kena narkoba, apa kamu dengan senyum mengatakan, kamu salah jalan? Harus didisiplin loh Bu, ada tempatnya untuk itu. Wah dia mulai kebuka, kita ternyata di situ ya ada perbedaan, tapi saya belajar sesuatu. Nah itu akhirnya kita belajar ya mengenai, kita diskusi ya mengenai apa saya bicarakan mengenai teologi. Kenapa kita bicara mengenai disiplin? Karena grace, anugerah, cinta kasih itu tidak berlawanan dengan disiplin. Saudara. Salah konsepnya. Dan di situ dia mengerti, oh gitu, kenapa teologi Kristen, kenapa sekolah Kristen asumsinya secara umum mayoritas dipandang lebih disiplin, itu karena memang tidak bertentangan dengan secara teologis kasih. Karena biasanya kalau disiplin gak ada kasih saudara. Disiplin bisa gak ada kasih, bisa misalnya secara buta, membabi buta bisa saja. Tetapi disiplin yang sejati, itu muncul dari kasih. Kasih menghasilkan keteraturan. Ya, nah bukan berarti sekarang saudara yang kaku-kaku mengatakan, tuh kan, benar kata Pak Ivan. Aku ini udah penuh cinta kasih padahal kaku gitu ya. Jadi bedakan ya saudara ya, orang yang lehernya kaku gak bisa gerak sama orang yang dengan cinta kasih lalu mendisiplin. Nah, jadi cinta kasih dan anugerah itu muncul dalam pendidikan, School of Grace. Dia itu mendidik kita, paideia, supaya kita meninggalkan keduniawian. Jadi saudara, kita tidak boleh hidup sembarangan. Tuhan Yesus menerima kita. Dia menerima kita apa adanya. Iya, dia menerima kita apa adanya. Tapi setelah menerima kita apa adanya, Tuhan mau kita berubah. Bukan tetap di situ terus. Tuhan menerima aku apa adanya, kamu harus mencintai aku apa adanya. Enak aja punya pacar tukang ngamuk gitu loh. Kamu tuh bertobat gitu loh, marah-marah terus semua dimarahin. Aku enggak mau punya pacar kayak kamu. Kamu enggak menerima aku apa adanya. Tuhan aja menerima aku apa adanya, kok kamu enggak menerima aku apa adanya. Ya Tuhan menerima kamu apa adanya, tapi disuruh berubah, didisiplin untuk berubah. Nah jadi saudara, kita sekarang melihat apa yang diajarkan oleh anugerah dalam Kristus. Ada dua saudara. Yang pertama meninggalkan, yang kedua mengenakan. Apa yang ditinggalkan? Kefasikan dan keinginan duniawi. Jadi yang pertama, meninggalkan kefasikan, meninggalkan nafsu duniawi. Istilah kefasikan ini menggunakan kata asebeia. Asebeia itu artinya tidak mau beribadah. Saudara. Tidak mau tunduk kepada Tuhan. Ini dipakai oleh Paulus juga dalam Roma pasal 1. Dua dosa manusia. Kenapa Allah murka? Karena manusia fasik dan lalim. Asebeia dan adikia kata Paulus. Asebeia itu artinya tidak mau tunduk. Ya, adikia itu tidak mau tegak. Asebeia terhadap Tuhan lawan. Adikia terhadap manusia jahat. Tuhan marah dari surga terhadap Tuhan asebeia, tidak mau tunduk. Kepada manusia, adikia, tidak mau melakukan kewajibannya, melanggar semuanya, jahat pada manusia. Nah jadi dikatakan buanglah asebeia, sama Tuhan tegak lurus, tidak mau tunduk. Pokoknya saya lawan Tuhan. Ya, tunduk, tidak mau, asebeia, tidak mau tunduk, tidak mau sembah. Saya mau menyembah diri saya sendiri, nah ini dosa. Buang itu asebeia, center hidupmu bukan dirimu.
Center hidupmu bukan emosimu. Center hidupmu bukan keinginanmu. Center hidupmu bukan ambisimu. Center hidupmu bukan semua yang ada padamu. Center hidup kita harus kembali kepada Tuhan. Asebeia harus dibuang. Lalu yang kedua dikatakan worldly passion. Ini menggunakan kata epitumia. Kosmos epitumia. Epitumia itu nafsu. Nafsu terhadap hal-hal yang duniawi. Jadi ada keinginan untuk menuruti hal-hal duniawi. Saudara-saudara sekalian, Yakobus itu bicara. Kamu itu katanya di gereja. Kamu katanya itu berhikmat. Tapi hikmatmu itu bukan hikmat manusia. Bukan hikmat surgawi. Tapi hikmat duniawi dari manusia. Kenapa Yakobus menyimpulkan begitu, saudara? Karena orang-orang yang ada di gereja yang ditegur oleh Yakobus itu mengatakan dirinya begitu berhikmat, tetapi isinya ribut, ngomongin orang lain dengan jahatnya. Ya, maka Yakobus bicara mengenai apa? Orang yang rohani itu mengendalikan lidahnya. Panjang lebar dia bicara mengenai pengendalian lidah. Kenapa? Karena lidah disalahgunakan. Lidah yang satu memuji Allah. Lidah yang satu menghancurkan orang lain. Mengutuki orang lain. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan dirimu berhikmat? Lalu kemudian Yakobus mengatakan ada iri hati, serakah, benci, dengki, dendam. Masih mengatakan orang berhikmat. Maka Yakobus mengatakan kalau ada hikmat semacam itu hikmat dari dunia, hikmat dari setan, bahkan dia mengatakan demikian. Tetapi hikmat yang sejati dari surga adalah yang murni, pendamai, penuh sukacita, peramah dan sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, nafsu duniawi harus dibuang. Tidak mau tundukan kepada Allah harus dibuang. Kita adalah orang yang terima anugerah. Maka kita membuang asebeia, kita membuang epitumia. Terus diganti apa Tuhan? Nah, sekarang kita lihat apa yang digantikan di ayat 12. Melalui anugerah Tuhan, kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Hidup bijaksana di sini menggunakan kata soprosune. Soprosune itu adalah moderation, self-control. Jadi istilah bijaksana di sini lebih tepat diterjemahkan moderation ya, karena soprosune. Soprosune itu bisa mengendalikan diri. Enkratia ya, disiplin. Enkratia, kratos itu pemerintah. Enkratia bisa memerintah diri sendiri. Jadi misalnya saudara ya, saudara lagi mau belajar tapi males. Ya aku mau males. Kenapa harus belajar? Besok mau ujian, males. Tapi saudara mengatakan, saya perintahkan diri. Meskipun kamu pengen tidur, sekarang bangun. Dia bangun. Sekarang belajar. Nah, itu namanya disiplin. Jadi dia bisa memerintah diri sendiri. Lagi kerja, males. Ngapain sih kerja? Kamu punya tanggung jawab. Selesaikan kerjamu meskipun males. Nah itu namanya disiplin. Bisa melawan keinginan-keinginan yang tidak seharusnya, lalu memerintah diri sendiri, itu namanya enkratia. Nah soprosune itu adalah self control, bisa mengendalikan diri sendiri, bisa menempatkan diri pada tempatnya. Di dalam pikiran Yunani misalnya Plato, soprosune juga menjadi manusia yang menempatkan diri dalam setiap ukuran dengan pas. Jadi dia menjadi orang yang tidak berlebih, tetapi juga tidak kurang. Jadi bisa mengontrol diri pada sepatutnya. Misalnya saudara ya, seneng. Ya kan, kalau misalnya dalam pemikiran Plato, seneng itu kan jangan sampai seneng yang berlebihan. Ya kan, saudara seneng itu, akhirnya dapat, yang lain nggak dapat. Wah, aku seneng gitu ya. Waduh, kebakaran, tokoku sama sekali nggak kebakar. Puji Tuhan, yang lain kebakaran semua, saudara. Nah, ini kan kebangetan gitu kan ya, berlebihan. Wah, Tuhan baik sama aku, berarti Tuhan nggak baik sama mereka. Ya kan? Jadi ada orang yang pada waktu kerusuhan 98 saudara, ada satu orang kesaksian di gereja. Menarik saudara. Dia bicara, puji Tuhan, toko saya tidak kebakar. Kata dia begitu. Mungkin Tuhan tahu saya lemah. Dia bersyukur sama Tuhan, tapi kemudian dia juga bicara, mungkin Tuhan tahu saya lemah. Dia belum izinkan saya seperti teman-teman yang lain. Dia tahu ada teman yang mungkin tokonya kebakar. Teman-teman yang lain yang mungkin imannya sudah saatnya untuk diuji. Jadi dia menunjukkan ucapan syukur,
Tapi dia juga mengerti bahwa ada orang-orang yang sedang susah. Ini orang yang tahu ukuran, saudara. Dia tahu menempatkan dirinya. Dia tidak berhenti bersyukur, tapi dia juga empati pada kesusahan orang lain. Sementara ada yang kesaksian, puji Tuhan, saya sudah olesin minyak, nggak akan kebakaran. Ruko saya, yang lain kebakaran semua, salah sendiri. Waduh gitu ya, kok kesaksian kayak begini gitu ya. Ada orang yang menempatkan diri pada tempatnya. Nah ini adalah soprosune ya, dia punya self control. Lalu yang kedua saudara, dikatakan anugerah mendidik kita untuk bersikap adil. Ya, dikaios ya, adil, dike, lurus. Sekarang bukan lurus, tegak lurus tidak mau tunduk di hadapan Tuhan, tapi sekarang lurus menjalankan kehendak Tuhan. Ya, jadi itu istilah sekarang kan tegak lurus terhadap siapa gitu kan, secara politik gitu. Ya kan. Nah, lurus itu dike, tegak ya, tegak itu dike. Nah, harusnya manusia tegak di dalam pengertian dia itu lurus, upright, melakukan yang benar. Jadi dia bukan orang yang belok-belok, dia orang yang lurus. Anugerah mendidik kita untuk melakukan firman Tuhan, hidup benar, itu namanya dike, orang yang berkeadilan. Yang ketiga saudara, orang yang beribadah. Ibadah itu lawannya asebeia. Kalau A itu kan tidak, asebeia. Ini ibadah pakai kata eusebeia. You itu benar. Jadi sekarang ibadah yang benar, eusebeia. Eusebeia itu bisa digunakan untuk kata orang yang sedang ibadah di gereja. Tapi juga bisa digunakan untuk orang yang dalam keseharian melakukannya itu untuk nama Tuhan. Itu namanya eusebeia, beribadah. Beribadah sehari-hari. Jadi ketika kita lagi masak, kita melakukannya untuk Tuhan, eusebeia. Ketika kita sedang memberikan makan pada seseorang, kita melakukannya eusebeia. Ketika kita belanja, kita eusebeia. Ketika kita beraktivitas, kita melakukannya untuk Tuhan. Eusebeia, kita melakukannya untuk Tuhan. Nah jadi kita melihat saudara ya, di sini anugerah itu mendidik kita. Dan ketika kita bisa mengontrol diri, ketika kita bisa bersikap melakukan semua kehendak Tuhan dengan baik, lalu kemudian kita juga hidup beribadah, kita nggak mengatakan itu karena kita hebat. Saya ini punya kontrol diri yang luar biasa Pak. Saya ini sudah bermeditasi di bawah air terjun. Sampai saya tuh hebat banget kontrol dirinya. Saya tarik nafas saja itu 1 menit, buang 1 menit. Kontrol diri saya demikian bagus. Bukan itu saudara. Saya mengontrol diri karena dididik di dalam anugerah Kristus. Ini hasil Kristus. Ini hasil diberikan Tuhan. Saya bisa mengendalikan diri saya karena dididik oleh Kristus. Saya bisa menjadi orang yang lurus karena Kristus. Saya bisa menjadi orang beribadah karena Kristus. Nah saudara, jadi Natal itu bukan hanya mengajarkan kita, yuk kita harus pengen berbuat baik. Enggak saudara. Natal memungkinkan saudara, memampukan saudara untuk terus berbuat baik. Ini peringatan, kita orang Kristen, kita dipanggil untuk senantiasa berbuat baik. Itulah Natal, mengingatkan kita sekali lagi. Ayo berbuat baik, kenapa? Sudah dapat anugerah, anugerah mendidik kita. Nah sekarang kita lihat ayat 13 saudara. Oh tadi dikatakan beribadah di dalam dunia sekarang ini, present age. Ini tema besar saudara, present age sama age to come. Ini ajaran Tuhan Yesus sebetulnya. Jadi ini sebetulnya Tuhan Yesus membagi menjadi 2 zaman ya, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Misalnya Tuhan Yesus berkata, ada benih ditabur, ya orang menaburkan yang baik. Tetapi ada orang jahat menaburkan benih, lalang. Ya kan? Lalu kemudian malaikat-malaikat bilang, Guru, saya mau cabutin lalang-lalang itu. Oh tidak bisa, jangan. Nanti ketika dicabut, lalangnya yang benih yang terbaik juga ikut tercabut. Tunggu age to come. Baru nanti di situ akan kelihatan. Sekarang jangan dulu. Karena mana lalang, mana gandum itu belum kelihatan. Saya khotbah kayak begini saudara ya. Lalang sama gandum jangan dicabut sekarang. Belum ketahuan. Sekarang yang saudara sebut lalang itu mungkin nanti gandum bertobat. Lalang itu jahat tiba-tiba bertobat, kan kita belum tahu. Ya, makanya jangan dicabut dulu. Setelah saya selesai khotbah begitu di pusat saudara, banyak yang WA, terima kasih Pak Ivan, saya dikuatkan di tengah-tengah lalang-lalang itu. Waduh gitu.
Jadi tiap kali orang menderita sama orang lain lalang pasti begitu. Belum tentu khotbahnya tadi tidak didengerin sampai selesai gitu ya. Lalu makasih, saya udah tahu akhirnya itu lalang, bendahara itu lalang, yang ini lalang, ketua itu ke sekolah minggunya lalang, itu lalang, semuanya lalang, lalang, lalang. Saya bersyukur dikuatkan, tidak putus asa di tengah lalang-lalang itu. Waduh kok ini Tuhan Yesus saja bilang jangan cepat-cepat, kok kamu sekarang tahu dari mana dia lalang begitu kan. Nanti di akhir zaman baru dituai begitu. Karena mungkin orang yang paling jahat sekarang itu ternyata gandum, bisa jadi begitu, kita tidak pernah tahu. Ya, nah jadi saudara sekalian di situ ada perbedaan antara sekarang sama yang akan datang. Dan nanti dalam teologi Paulus mengembangkan ajaran Tuhan Yesus digambarkan bahwa present age itu sesuatu yang jahat, sesuatu yang evil. Ya, sementara nanti age to come itu glorious, Christ akan datang. Nah tetapi yang menarik Tuhan Yesus mengajarkan menaburkan benih yang baik di present age. Jadi di tengah-tengah dunia yang kelihatannya ini jahat, kita tidak boleh berhenti menabur. Ya, itu yang harus kita kerjakan. Nah jadi kita diajarkan untuk melakukan kebaikan. Kristus anugerahnya mengajar kita melakukan segala yang baik di tengah-tengah dunia yang jahat. Jadi kalau saudara mau membentuk keluarga yang baik, saudara jangan naif ya. Bukan membentuk keluarga baik di dunia yang baik. Kita membentuk dunia yang baik di tengah-tengah dunia yang jahat. Kalau saudara ngajarin anak yang baik, belum tentu lingkungan Anda mengajarkan anak yang baik. Karena dunia sedang mengajarkan sesuatu yang jahat. Saya kadang-kadang kan koreksi ya, kalau anak saya pulang dia cerita, "Papa, ini artinya apa?" Saya kaget itu, "Lu kamu tahu dari mana?" gitu. Itu kalimat itu enggak benar loh gitu. "Oh tahu dari ini itu." Loh, dia tahu dari mana? Dia lihat dari internet, Papa. Lah lihat. Dunia mengajarkan seperti itu. Itu enggak benar ya. Saya kasih tahu gini. Nanti sebentar datang lagi, "Papa, kalau kayak ini gimana?" Kaget lagi gitu kan. Itu tahu dari mana lagi gitu? Dari internet itu. Wah, ajaib sekali. Itu temanmu itu dikasih handphone apa sama mamanya? Iya, dia dikasih handphone sendiri. Mamanya pergi, jadi dia searching. Terus dia cerita begini, cerita begitu. Lihat saudara, kita menaburkan yang baik, sementara di luar sana kita jangan naif. Mereka sibuk menaburkan yang tidak baik. Jadi hati itu menjadi sebuah ladang peperangan, saudara. Ya kan? Saya didatengin satu ibu, "Pak gimana Pak ya? Ini anak-anak kelas 1, saya dikasih lihat satu video. Menurut Bapak kalau anak kelas 1 SD lihat ini gimana?" Satu video klip saudara, tentang lagu gitu. Waduh sangat enggak pantas dilihat anak kecil, seksi sekali gitu loh. Saya lihat, ini dilihat anak kelas 1, iya sukanya lagu ini Pak Ivan. Menurut Pak Ivan gimana? Bu, ini jangankan anak kecil, kita lihat aja itu enggak pantas loh dilihat itu. Enggak sopan gitu videonya. Waduh gimana ya Pak Ivan ya? Ngomong ke ini, ke orang tua yang lain. Orang tua yang lain juga ngomong, saling ngomong dan kita bingung gitu. Wah ya kalau begitu harus di stop rame-rame gitu. Nah, saudara lihat ya, kita menaburkan sesuatu yang baik. Tetapi mereka tidak bisa berhenti untuk menaburkan yang jahat. Jadi ini adalah sebuah peperangan. Maka gereja menjadi penting, anak-anak Tuhan menjadi penting. Kenapa? Karena di luar kita nggak bisa stop loh. Masa kita bilang sama tetangga berhenti, enggak bisa gitu kan. Masa kita bilang sama orang lain enggak bisa, orang lain mungkin setuju, ya kita harus berjuang. Kita dipanggil untuk dididik di dalam anugerah, tetapi belum tentu yang lain setuju. Belum tentu semuanya seperti kita. Misalnya saudara ya, nggak tahu, mungkin orang menganggap saya aneh dan sebagainya, saya nggak kasih handphone terlalu cepat pada anak-anak SD. Ya, jadi ketika misalnya anak saya mengatakan, "Pak kenapa dia ini saya enggak punya?" Karena kamu beda sama mereka. Sejauh ini anak saya masih merasa tidak perlu dan dia merasa cukup dengan apa yang papa mamanya sediakan. Enggak perlu gitu ya. Kadang-kadang anak saya mengatakan, "Pak iPhone gitu." Ketika ditanya, "Kamu tahu nggak iPhone apa?" "Nggak tahu, yang penting handphone gitu kan ya. Ya sudahlah, sudah disediakan papa apa yang di rumah untuk kamu bisa searching atau apa, kami bisa mengawasi. Udah itu sudah cukup. Tapi papa temanku enak loh, dia bisa cari dia ada di mana gitu ya. Aku kan nggak bisa begitu. Ya kan kamu bisa halu-halu di sekolah gitu. Ya kan? Bisa minta pertolongan di situ, bisa minta tolong teleponin papa mama dan sebagainya. Jadi mungkin dianggap kolot dan sebagainya, tetapi saya tahu bahwa kita tidak menabur
dengan sama dengan banyak orang. Pasti banyak orang yang punya keinginan baik juga. Tetapi banyak yang menabur yang jahat. Present age. Saudara. Ya. Maka sambil ajar anak kita yang baik, sambil kasih tahu banyak orang juga yang tidak baik. Jadi dia tahu cara berpikir orang yang tidak baik bagaimana, tapi dia bisa memilih melakukan yang baik. Ya, sehingga orang tidak menjadi naif di dalam dunia. Ada banyak orang jahat di luar sana. Ada banyak orang yang berpikir demikian. Ya kadang-kadang, kenapa dia jahat? Saya kalau misalnya ngomong sama teman-teman, iya karena mikirnya adalah dibunuh apa. Kok orang tega nipu kayak begitu? Ya itu baru kayak begini, yang penting dapat duit. Memang nipu kayak begini, kerjaannya nipu. Wah ada ya orang jahat kayak begini, itu karena lu baik. Jadi kita berbuat baik, tetapi kita mengerti bahwa ada orang jahat di sana. Orang yang akan melakukan segala macam cara untuk menghancurkan kita. Cara berpikir kayak begitu biasa buat mereka, tipu-tipu kayak begitu biasa. Tetapi kita tidak melakukan hal yang sama. Maka dengan demikian kita belajar supaya tidak mudah tertipu, tidak menjadi naif dalam dunia ini, tapi bijaksana, tetapi kita memelihara hati kita di dalam present age. Nah ini adalah sesuatu yang penting. Kita beribadah dalam dunia sekarang ini, present age yang jahat. Lalu kita lihat ayat 13 saudara. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dengan pengharapan, ini present age. Dunia ini jahat, tapi kita punya pengharapan. Saudara tahun depan yang kepilih siapa kita tidak tahu. Masing-masing kandidat punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin kekurangan juga banyak-banyak sama-sama gitu ya. Tetapi saudara-saudara sekalian, apapun itu yang jadi presiden siapapun, lebih baik atau lebih buruk, jangan sampai kehilangan pengharapan. Bisa saja diizinkan dapat presiden yang baik, Indonesia jadi lebih baik, bisa saja. Tapi bisa saja juga dapat sesuatu yang lebih buruk. Tetapi kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Ini ayatnya. Kita di dalam present age, tapi kita lihat kedatangan Kristus yang kedua. Akan ada pengharapan, menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak pernah kehilangan pengharapan karena ada epiphany of glory. Epiphany of glory. Yang dikatakan Paulus blessed hope. Pengharapan yang penuh bahagia. Jadi kita melihat begini saudara ya. Saya selalu pakai contoh. Kalau misalnya saudara disuruh begadang sama bos, 2 minggu pasti saudara kesel. Bos jahat, bos bilang saya ada proyek gede banget. Tapi saya butuh tim, 5 orang kerja di kantor, jangan pulang selama 2 minggu. Hah 2 minggu bos, jangan pulang. Harus selesai, tugasnya banyak tapi 2 minggu harus selesai. Gak boleh pulang. Terus tidur di mana bos? Tidur mana? Gelar tikar atau apa kalau perlu gak usah tidur. 2 minggu saja. Jangan 2 minggu itu jangan saja bos. Kalau kangen gimana? Gak usah kontak-kontak keluarga. Loh 2 minggu kok gak boleh kontak keluarga? Istri saya gimana? Anak saya gimana? Yang perempuan juga. Suami saya gimana? Anak saya cari gimana? Gak usah dicari-cari. Loh bos kejam ini. Wah ini saya harus menghubungi serikat buruh. Hak asasi manusia harus tegakkan. Saya harus berontak. Kita demo 5 orang ini. Ya kan? Hilangkan lembur. Ya kan? Dan sebagainya gitu. Masa 2 minggu, ini hak asasi manusia di mana? Bosnya jahat, penderitaan, anakku nanti kangen. Wow, semua pada protes itu. Bos gak bisa, seminggu aja gimana? Enggak, 2 minggu. Bos tidurnya di hotel, gak ada tidur. Gak ada mandi, gak ada makan, sekenanya makan. Pokoknya nyenek, pokoknya kerja terus. Jahat bos ya, gak peduli. Pokoknya 2 minggu. Gitu. Benar-benar gak boleh ketemu anak, bos, gak boleh. Ketemu istri, gak boleh. 2 minggu gak boleh pulang, gak boleh, harus di sini. Kalau gak mau ya sudah, oke kalau gitu kita gak mau. Kita gak mau, ini penderitaan, ini jahat. Terus bosnya bilang, gini loh 5 orang ini ya, saya dapat proyek ini 5T. 1T saya mau bagi sama 5 orang, jadi 1 orang dapat 200 miliar lah. Saya dapat 4T, kamu masing-masing dapat 200 miliar. 2 minggu di kantor. Menurut kalian gimana? Kalau kalian keberatan ya sudahlah kalian pulang aja saya cari orang lain lagi. 1 orang katakan 3 minggu juga boleh bos.
Langsung ngomelnya hilang saudara. Langsung ngomelnya hilang. Terus bosnya ngomong, tadi katanya kangen anak. Oh anakku bisa dikasih tahu, bisa dikondisikan. Tadi katanya kangen istri. 2 minggu sentimental amat sih gitu ya. Tadi katanya hak asasi manusia. Hak asasi. Cengeng itu bos. Gak punya fighting spirit dia gitu kan ya. Cuma 2 minggu, 3 minggu gak apa-apa bos. Kenapa saudara? Dia pikir 2 minggu kerja 200 miliar. Itu mungkin seumur hidup belum tentu dia bisa dapat itu, sang karyawan itu pikir. Lalu hanya dalam 2 minggu kesusahan segitu gak sebanding dibanding yang didapat. Nah saudara, ini logika pemikiran di ayat ini. Kalau saudara sudah lihat kemuliaan yang besar, present age ini gak ada apa-apanya. Di bagian lain Paulus mengatakan, sebab kemuliaan yang besar, penderitaan sementara dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Itu yang membuat dia tidak pernah ngomel saudara dalam dunia ini. Tidak pernah ngeluh karena Kristus akan datang dengan segala kemuliaannya. Nah jadi epiphany of glory yang akan datang. Dan hal yang menarik di sini saudara ya, ada perdebatan di sini. Kita perhatikan. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan, perhatikan ini, Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, ada perdebatan. Yang pertama, ini bicara mengenai dua pribadi. Allah yang maha besar itu menunjuk kepada Bapa dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini pandangan orang-orang yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Yang kedua, pandangan yang menyatakan Allah maha besar dan juru selamat kita itu menunjuk kepada satu pribadi yaitu Yesus Kristus. Dan kalau menurut penafsiran ini berarti Yesus Kristus adalah Allah yang maha besar. Berarti Titus pasal 2 adalah salah satu ayat yang menunjukkan dengan jelas Kristus adalah Tuhan. Nah, jadi ada yang mengatakan itu dua itu. Jadi Allah yang maha besar dan Kristus yang adalah juru selamat. Jadi Kristus bukan Tuhan. Mereka mengatakan begitu. Tapi tentu saja kita pegang penafsiran yang kedua. Menunjuk pada satu pribadi, bukan dua pribadi. Berarti Kristus adalah great God, our great God, and our Savior sekaligus. Nah alasannya apa? Kenapa kamu mengatakan ini menunjuk pada satu pribadi yaitu Kristus? Yang pertama saudara, tidak ada definite artikel pada juru selamat. Definite artikelnya di depan. Ya, jadi bukan the great God sama the Savior, enggak. Tetapi the-nya di depan. Ya, istilahnya begitu. Jadi definite artikelnya pakai kata tou, itu di dalam bahasa Yunani itu muncul di depan. Jadi sudah muncul di depan, lalu kemudian Allah Maha Besar dan Juru Selamat kita. Jadi itu menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama. Dari segi grammar tidak ada definite artikel yang mengcover yang di dalam dua-dua, tapi hanya ada satu definite artikel yang mengcover kedua non itu. Ya. Nah yang kedua, mayoritas Bapak Gereja memahami ayat ini seperti pemahaman kita yang kedua, yaitu menunjuk pada pribadi Kristus. Dan tentunya mereka memahami bahasa Yunani. Alasan yang ketiga, secara teologis dalam seluruh PB, kata epifani menunjuk kepada Kristus. Yang keempat, secara konteks bagian ini Paulus sedang fokus membicarakan Kristus. Dan yang kelima, istilah God and Savior pada zaman itu di dalam abad pertama dunia agama itu umum menunjuk kepada satu pribadi. Jadi itu gelar yang diberikan God and Savior, God and Savior. Dalam teologi dunia agama waktu itu adalah sesuatu yang umum dijumpai. Nah jadi istilah itu kita mengatakan ditujukan kepada Kristus. Kristus adalah Allah yang maha besar dan dia adalah juru selamat. Nah jadi saudara-saudara sekalian kita melihat bahwa ada dua kedatangan Kristus. Lalu kemudian ayat ke-14 Paulus bicara mengenai Kristus sebagai domba Allah. Dia memakai langsung bahasa perjanjian lama. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ini bicara mengenai domba Paskah. Ya, jadi ini bicara mengenai domba Paskah, bagaimana Kristus menjadi domba yang mati untuk
supaya kita bisa menjadi umat kesayangan Allah. Ini ada di Keluaran 19 ayat 5 ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kita dijadikan harta kesayangan. Ayat 14 ini muncul istilah chosen people ya. Suatu umat kepunyaannya sendiri, ini bicara mengenai umat pilihannya sendiri. Yang rajin berbuat baik. Jadi kita ini adalah kesayangan Allah yang rajin berbuat baik. Jadi orang Kristen saudara, bukan orang yang kepingin berbuat baik. Orang Kristen bukan sekedar orang yang bisa berbuat baik. Orang Kristen itu harus yang menjadi orang yang rajin berbuat baik. Kata rajin ini pakai kata zil. Zil di dalam bahasa Yunani. Zil itu bergiat ya, ngotot gitu loh saudara. Makso gitu. Jadi ada antusias gitu untuk ngarep lalu ya makso gitu ya. Jadi ngoyo gitu ya, ngoyo tepat ya. Bahasa Jawa enaknya banyak padanan gitu ya, ngoyo gitu ya. Jadi kalau bikin apa-apa tuh pakai NG gitu loh ya. Mantep gitu. Jadi misalnya saudara ngantem kan, nguantem, nah itu kan itu. Jadi nguantemnya itu dengan semangat gitu. Jadi ini giat berbuat baik itu pakai gitu ya. Jadi misalnya mau misalnya memberi yang ngei gitu ya. Jadi bukan sekedar ngei tapi ngei gitu ya. Jadi ngoyo banget gitu. Jadi menunjukkan zil ya. Jadi kita tuh orang yang ada passionate untuk berbuat baik. Dan sering melakukan perbuatan baik. Jadi kata orang Kristen dengan orang yang berbuat baik itu harusnya gak bisa dipisahkan. Dan itu perjuangan kita di hari Natal ya. Natal kan ada sinterklas terus saudara. Nah pada suatu ketika tuh ada banyak versi sinterklas ya. Saya tuh coba searching cari sinterklas macam-macam saudara dongengnya. Ada sinterklas, ada pit hitam gitu kan ya. Oh pit hitam itu kata oma saya dulu kalau nakal itu nanti saya dimasukkan ke dalam karung terus di pantatnya dipukuli sama pit hitam pakai sapu lidi itu loh. Ya. Kowe gebuke bokongmu mbek pit hitam ya. Nek nakal gitu ya. Nanti dimasuk itu pukuli pantatnya itu. Nakal. Nek anaknya baik nanti dapat kado dari Sinterklas zaman dulu waktu kecil. Suruh nulis surat buat Sinterklas. Terus dibales sama Sinterklas. Saya baca Sinterklas tulisannya mirip mami ya gitu. Terus saya nanya, Mi, Sinterklas kok tulisannya mirip mami ya Mi ya? Gitu. Orang gede itu tulisannya mirip-mirip ya Van gitu. Berbohong di hari Natal gitu ya. Jadi saya zaman dulu mami papi saya sama oma saya masih memegang Sinterklasan itu. Kalau kita kan sekarang zaman ini sudah banyak yang tahu bahwa sebaiknya jangan gitu ya. Nah jadi anak-anak itu dikasih tahu itu pit hitam. Tapi ketika saya sudah besar saya searching pit hitam itu kemungkinan adalah pengawal karena katanya itu ada satu orang rohani gitu ya. Nikolas itu pergi satu versi ya. Pergi ke satu tempat lalu menjadi berkat di daerah itu lalu ada pengawalnya itu orang Niger. Ya, nah itu yang sering menjadi tradisi pit hitam. Tetapi ada satu tradisi yang saya baca bilang ada seorang namanya Nikolas. Dia itu hamba Tuhan yang baik hati cuma miskin. Di hari Natal dia sering menjual hartanya dia. Lalu dia beli banyak hal dikasih ke orang-orang miskin sebagai hadiah. Jadi si Nikolas ini memberikan barang karena dia itu punya cinta kasih terus dia miskin saudara. Dia jual barang terus kemudian barangnya itu dikasih ke orang. Karena dia mencintai orang itu. Terus kita dengan santainya ngarep dikasih si Sinterklas itu. Betapa serakahnya kita gitu kan ya. Udah orang miskin jual harta, aku juga gak dikasih. Ini kan keterlaluan gitu kan. Harusnya kan kita, aduh Pak Nikolas, aku juga mau berbagian lah gitu. Ini kan buat kan harusnya mentalnya begitu kan ya. Jadi dikasih, ini hari Natal, kita nih harus rajin berbuat baik. Kita harus memberi juga. Nah itulah Natal saudara. Kalau saudara nonton
di mall-mall ada Sinterklas, yuk kita redeem itu. Maksudnya apa? Yang rajin berbuat baik, punya zeal untuk berbagi. Ya, kalau ada orang dulu entah benar apa enggak namanya Nikolas, dia menjual hartanya lalu membagi pada orang. Jangan kita bilang, Nikolas kasih juga ke saya. Tapi saya yang berbagian supaya ada orang lain yang mendapat. Sehingga ketika tetangga bilang, tetanggaku orang baik. Memang Kristen kok. Kristen kan memang harus berbuat baik. Terus istri bilang, suamiku orang baik. Ya memang kan, aku kan orang Kristen. Suami bilang, istriku orang baik. Ya memang orang Kristen. Anak bilang, mamiku orang baik, cuma galak. Loh kan anugerah mendisiplin nak. Gitu. Oh iya gitu ya. Ya memang harus mendisiplin. Anakku anak yang baik. Oh iya aku kan sudah diajari jadi orang Kristen. Ya jadi itulah saudara. Jadi kekristenan dengan kebaikan harusnya tidak terpisah. Dan itulah perjuangan kita menghidupi Injil, menghidupi anugerah Tuhan. Natal mengingatkan kita kembali bahwa anugerah itu mendidik kita untuk menjadi rajin berbuat baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami teringat akan penampakan Kristus yang sudah pernah terjadi di dalam anugerah Kristus Yesus. Dan penampakan Yesus yang akan terjadi di dalam kemuliaan suatu hari nanti. Dan di dalam present age, biarlah kami boleh hidup bijaksana dan mempergunakan segala anugerah yang Tuhan berikan untuk mendidik kami hidup baik. Tuhan tolong kiranya Engkau yang adalah sumber kebaikan, kebaikan-Mu boleh memancar lewat kehadiran kami. Karena di hari Natal ini segala sukacita, kebajikan, damai Tuhan berikan dan biarlah kami boleh menggemakan sekali lagi di tengah-tengah dunia ini. Ada Kristus, ada damai, ada pengampunan, ada keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.